Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Alam dari Underground SEO syamsulalam.net. Jadi, Anda kan sudah belajar tentang logika macam-macam ya kan? Anda kan sudah belajar tentang logika ranking ya kan? Ranking, terus keyword, terus traffic dan lain sebagainya ya kan? Backlink dan lain sebagainya ya kan? Jadi oke lah, anggap Anda sudah ngerti tentang SEO. Tapi di luar sana, meskipun mereka mengerti ini semua, misal mereka ngerti caranya ranking, caranya pilih keyword yang bagus, caranya dapat traffic banyak, caranya caranya dapat backlink yang bagus dan lain sebagainya, dia tetap kesulitan untuk hasilkan profit. Jadi video ini adalah kita bakalan bahas kenapa sih kok masih ada orang yang masih belum kaya padahal dia sudah ngerti SEO. Gitu ya kan? Jadi itu yang kita bakalan bahas ya. Jadi profit itu dari mana sih sebenarnya? Jadi gini ya. SEO ya, jangan lupa ya. SEO itu cuma upaya kita untuk dapatkan apa sih? Traffic. Dan traffic itu cuma satu bagian saja. Cuma satu bagian. Karena kita ini belajar ini semua kan apa sih? Ujung-ujungnya itu apa sih? Ya ujung-ujungnya kan biar cuan ya kan? Gimana caranya ya kan? Biar profit ya kan? Gimana caranya ya kan? Jadi profit itu apa sih? Ya profit oke lah, anggap cuan. Biar dapat uang dari ini semua. Biar orang mau ngasih uang ke kita itu syaratnya apa? Sebelumnya traffic. Anda mau di jalan raya yang ramainya kayak gimana kalau Anda tidak punya sesuatu untuk ditukarkan dengan uang, ya sama saja gitu ya. Ya sama saja ya, nggak bakalan jadi duit gitu ya. Karena ya mau gimana lagi, duit itu ada di mana? Duit itu ada di dompetnya orang. Nah, caranya Anda biar bisa dapat duit di dompetnya orang itu tadi ada dua cara ya. Anda bisa todong ya kan, serahkan uang atau nyawa gitu ya kan, harta atau nyawa gitu ya kan ya. Kalau enggak ya Anda punya sesuatu ya kan yang diinginkan oleh si pemilik dompet ini ya kan, sehingga dia mau menyerahkan uangnya untuk mendapatkan apa yang Anda punya gitu ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan yang kebetulan juga Anda punya gitu ya. Jadi jadi sebelumnya traffic Anda itu harus selesaikan PR dulu di produk. Anda harus punya produk atau Anda punya jasa. Ini semua bisa dirangkum jadi satu kata, offer. Anda harus punya penawaran terlebih dahulu. Terus setelah itu Anda harus punya conversion. Conversion itu apa? Conversion itu gimana caranya biar orang ya, biar traffic ya kan, biar traffic ini bisa kasih uang ke Anda sebagai sebagai tukar untuk offer ini tadi. Jadi apa ini maksudnya conversion? Ya Anda ya harus punya tombol pembayaran misalnya. Ya pokoknya harus gampang lah untuk bayar Anda itu seperti apa. Jadi Anda harus kasih tahu kalau bayar ke saya bisa via BCA, Mandiri, BNI dan lain sebagainya. Ini nomor rekeningnya atas nama ini gitu. Atau misal ya sudah tombol pembayaran, silahkan transfer ke rekening ini senilai segini. Terus nanti di kolom berita dikasih tulisan seperti ini, maka tunggu 15 menit, maka bakalan terkonfirmasi otomatis dan Anda bakalan kami kirim link downloadnya ke email Anda, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah conversion, gimana caranya biar orang itu bisa beli gitu ya. Bisa tombol add to cart button kayak ya kan, bisa tombol add to cart, bisa apapun, pokoknya harus ada cara biar orang itu bisa beli apa yang Anda tawarkan ini tadi. Percuma Anda punya situs ya kan, Anda bilang misal jasa pasang kanopi terbaik seluruh dunia, gambarnya bagus-bagus, tapi orang nggak bisa telepon Anda, nggak bisa hubungi Anda, nggak bisa kontak Anda via WA untuk beli, nggak bisa telepon Anda, nggak ada nomor rekeningnya,
nggak ada cara untuk menghubungi Anda, ya sama aja meskipun trafficnya banyak dan offernya bagus, ya nggak bisa, nggak bakalan convert ya, karena nggak ada elemen conversion ini gitu ya. Jadi orang itu kadang itu belajar SEO cuma buat keren-kerenan doang, dia tidak sampai pikir kalau SEO itu ya cuma satu bagian aja, satu bagian namanya traffic, dan ini cuma satu bagian, dimana ada bagian lain, yaitu ada bagian offer dan ada bagian conversion. Sebelum Anda main traffic, Anda harus selesaikan dulu PR Anda di offer ini. Anda harus punya sesuatu dulu untuk dijual, entah itu produk, entah itu jasa. Kalau Anda tidak punya produk yang dijual, saya nggak, gimana ini, saya nggak punya produk untuk dijual, saya bukan pabrik, saya bukan. Tetapi kan Anda punya diri Anda punya otak Anda sekarang Anda bisa nonton video ini, artinya Anda ada koneksi internet ya kan. Sama seperti Anda saat ini sedang belajar SEO, Anda juga bisa belajar skill lain di luar sana, di YouTube juga, atau misal di grup mana, atau di manapun lah ya, di blognya orang, Anda belajar suatu skill, misal cara bikin situs, kayak cara desain, kayak cara apapun, kayak Anda pelajari skill tersebut ya kan. Anda pelajari skill tersebut sampai Anda cukup mahir ya kan. Sampai Anda cukup mahir dan Anda bangun portofolio Anda. Jadi Anda sekalian latihan itu sekalian Anda bikin portofolio. Jadi Anda bangun portofolio Anda, terus ya sudah. Begitu Anda sudah cukup pede dengan skill Anda dan portofolio Anda sudah bagus-bagus, nih ceritanya sudah kurang lebih itu sudah sama kayak kompetitor lah ya, sudah bisa dibandingkan lah dengan orang lain. Nah, maka Anda bisa jual jasa apapun yang Anda pelajari tadi, misal jasa bikin web, kayak jasa desain, kayak jasa nulis, kayak jasa apapun lah, jasa apapun Anda bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini Anda bisa pelajari di e-course saya yang lain, sama-sama gratis, namanya Digital Agency Training ya. Anda kalau mau buka digital agency Anda sendiri, Anda bisa belajar di sana gitu ya. Jadi entah mau jadi web developer, mau jadi SEO agency, mau jadi apapun, Anda bisa pelajari di sini gitu ya. Nah, oke. Loh, tapi saya ngerti di forum itu ada juga orang cuma ngerti SEO tapi dia bisa kaya raya loh. Iya, memang, tapi itu model bisnisnya lain gitu ya. Itu apa itu namanya, itu saja Anda bisa seperti itu gitu ya. Jadi apa itu namanya model bisnis kan ada macam-macam ya kan. Nah, kebetulan aja karena yang saya mainkan itu adalah saya itu gunakan SEO untuk dapatkan traffic, dimana saya itu sudah ada produknya, maka tentu saja saya ajarkan ini ya, karena saya ajarkan yang saya tahu ya kan, saya ajarkan yang saya tahu kepada Anda. Tapi tentu saja di luar sana ada model bisnis lain, tapi Anda juga harus realistis gitu loh ya. Jadi memang ada model bisnis di mana orang itu bikin situs, dia bikin situsnya itu apa itu namanya di SEO, sehingga ada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu traffic per hari atau per bulan gitu ya kan. Pokoknya intinya itu dia bikin situs dan dia bikin ini sangat banyak sekali trafficnya ya kan, sangat banyak sekali trafficnya. Nah, terus setelah itu dia dapat uang dari mana? Dia dapat uangnya dari iklan gitu ya. Jadi karena situsnya itu rame ya kan, banyak yang mampir ke situsnya, ya situsnya bisa dong dipasang iklan ya kan, dipasang iklan. Jadi iklannya itu kalau orang ngeklik ya kan, atau orang melihat iklan tersebut atau melakukan aksi tertentu ya kan, misalnya nginstal apa gitu, kayak misalnya nginstal game kayak, atau nginstal aplikasi kayak, atau nginstal apa, maka orang ini dapat uang gitu ya. Jadi dia entah dapat uang dari iklan yang diklik ya kan, atau iklan yang dilihat ya kan, atau iklan yang ditindaklanjuti lah ya istilahnya, iklan yang ditindaklanjuti atau yang diaksikan ya. Istilahnya ini istilahnya CPA ya, cost per action. Jadi apa itu namanya, si pengiklannya itu ya, si pemilik produk yang iklan di sini itu bayar si pemilik situs ini tadi kalau orang itu melakukan aksi tertentu. Jadi ya, aksinya tadi bisa download, bisa apa, iklan yang ditindaklanjuti, atau misalnya sign up ke mana gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh adalah model bisnis apa? Ini adalah model bisnis blogger
atau publisher. Nah, karena saya tidak main ini, ya tentu saja ya saya nggak bisa dong ngajarin ini, masa saya nggak main ini, masa saya ngajarin ini, ya kan. Dan ini juga tentu saja semua ada syarat dan ketentuan berlakunya. Kalau tadi syarat dan ketentuan berlaku, kalau yang model bisnis yang ini tadi, ya kan, yang model bisnis yang ala saya tadi, dimana harus punya produk dan jasa, ya tentu saja syarat dan ketentuannya apa ya? Pertama harus punya produk dan jasanya terlebih dahulu, ya kan, baru bisa dapat uang, baru bisa di SEO kan, baru bisa jadi uang, jadi profit itu tadi, ya kan. Nah, kalau ini tidak perlu, Anda tidak perlu produk atau jasa, jadi dia memang lebih unggul dari situ. Produk atau jasa dia memang tidak butuh, tapi dia butuh apa? Dia butuh traffic sangat banyak sekali. Jadi dia butuh trafficnya butuh sangat banyak sekali. Traffic ratusan nggak nyocok, nggak jadi uangnya jadinya sedikit sekali. Kalaupun jadi uangnya jadi sedikit sekali, jadi dia butuh traffic banyak, butuh traffic sampai ribuan, puluhan ribu. Nah, untuk traffic bisa puluhan ribu ini tentu saja ada konsekuensinya. Pertama, dia harus bikin situs di infrastruktur yang kuat untuk menampung sedemikian banyak traffic gitu, ya kan. Infrastrukturnya dia harus kuat. Jadi kalaupun dia bikin situs itu hostingnya nggak bisa hosting murahan, harus pakai VPS dan harus disetting yang settingannya saya nggak tahu gitu ya. Kemudian setelah itu ya dia harus banyak konten di situ gitu ya, banyak konten ya, karena mau gimana lagi, karena kan oke, punya situs ya kan, biar bisa dapat traffic di Google ya otomatis kan dia harus ranking. Nah, tapi rankingnya nggak bisa cuma satu keyword, dia ranking untuk satu keyword nggak bisa. Satu keyword soalnya ya terbatas trafficnya, orang yang cari keyword tersebut dalam satu bulan itu terbatas kalau cuma satu keyword. Jadi dia harus ranking untuk banyak keyword. Nah, kalau dia harus ranking untuk banyak keyword ya sama saja ya, jualan ya juga ranking untuk banyak keyword, tapi tidak sebanyak ini bahkan lebih banyak lagi. Ini bahkan jauh lebih banyak lagi, ya kan, ya karena dia butuh dapat traffic banyak. Nah, karena dia butuh banyak keyword, maka dia butuh banyak konten. Jadi dia butuh bikin konten sebanyak-banyaknya. Nah, ini Anda harus kuat ini proses apa itu namanya bikin konten sebanyak-banyaknya ini. Dan pendekatannya ya bisa macam-macam. Ada yang menggunakan robot, ada yang ditulis manual dan lain sebagainya ya. Semua pendekatan ya ada konsekuensinya sendiri-sendiri, ada kelemahan dan ada keunggulannya sendiri-sendiri, tinggal Anda sesuaikan yang sesuai dengan Anda gitu ya. Tapi yang jelas meskipun ini tidak perlu produk atau jasa, tapi dia di sisi lain Anda harus punya traffic banyak sekali, dan konsekuensinya agar trafficnya bisa banyak ya kontennya harus banyak. Soalnya nggak bisa kalau kontennya cuma 1, cuma 10, cuma 100, nggak bisa traffic banyak, trafficnya kurang banyak, harus lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi oke ya, jadi saya harap Anda paham ya bahwa traffic cuma satu kepingan puzzle aja. Anda yang paling penting itu Anda harus ngerti model bisnis Anda itu seperti apa. Anda harus ngerti. Dan Anda harus realistis. Anda kira-kira bisa apa enggak, mau apa enggak untuk bikin konten sedemikian banyak. Jadi Anda bisa ikut kursus di tempat lain ya. Kalau saya nggak ngajari tentang ini karena saya juga nggak tahu ya kan ceritanya. Jadi Anda bisa belajar kursus di sini, dan ya sudah, dari kursus itu Anda pikirkan, Anda perhatikan kira-kira cocok atau tidak dengan Anda, karena model bisnisnya ya seperti itu. Nah, sementara kalau yang di sisi ini yang saya lakukan ini ya model bisnisnya ya seperti itu. Jadi ya seperti itu. Misal saya jualan si beton, kayak misal saya jualan kaca tempered, kayak misal saya jualan apalagi misal saya kok jadi lupa ya, jasa epoksi, kayak misal jualan macam-macam lah, itu harus apa dulu yang pertama kali ya, harus ada yang dijual itu dulu. Jadi saya harap paham ya dengan penjelasan ini. Jadi Anda tidak bisa main itu cuma satu-satu, Anda harus ini semua jadi satu kesatuan dalam gambaran besar model bisnis yang jelas. Anda harus paham konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama harus
punya produk atau jasa terlebih dahulu, dan juga rankingnya pun ya dia juga harus sakti ya, soalnya ya Anda mau model bisnis yang manapun, mau yang ini mau yang itu ya, mau jadi blogger atau mau jadi marketer, itu Anda harus sakti dengan jurus apapun yang Anda pakai. Misal Anda ini traffic, ceritanya ini mau dapatkan dari SEO ya kan, ya Anda harus sakti SEO ya, soalnya kenapa ya, soalnya ya kompetisi. Ada soalnya kompetisi dengan orang lain, nggak cuma Anda doang yang pengen ranking di Google ya, orang juga banyak juga pengen ranking di Google. Jadi Anda harus sakti, Anda harus entah Anda sakti atau Anda cari produk yang kompetisinya tidak berat gitu ya, tidak besar seperti itu. Nah sama ya juga jadi blogger ya, juga Anda juga harus sakti, soalnya nggak cuma Anda toh yang jadi blogger atau jadi publisher, nggak cuma Anda toh yang bikin artikel, bikin konten banyak, nggak cuma Anda toh, ada banyak orang. Jadi Anda juga selain bikin banyak juga Anda harus sakti, atau Anda cari industri atau niche ya. Ya Anda cari ceruk pasar di mana tidak banyak kompetitornya, Anda main di situ. Nah, itu juga bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi ya pokoknya intinya harus realistis seperti itu ya. Anda harus pikirkan dengan matang-matang. Jadi saya rasa seperti itu dari saya. Terima kasih. Di Underground SEO ini Anda bakalan belajar, saya usahakan saya ajarkan yang saya bisa sampai Anda sakti ya kan terkait SEO. Nah, apa itu namanya? Saya rasa ini dulu ya untuk materi ini ya. Saya harap Anda paham. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.